Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita akan melanjutkan One Day One Ayah, satu hari satu ayat, untuk kita renungi, untuk kita pahami bersama. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Hari ini kita akan bahas Maliki Yaumiddin. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha menguasai hari pembalasan. Al-Malik itu artinya adalah yang menguasai, yang merajai, yang memiliki ya. Bahwa kehidupan kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini hanyalah hamba yang dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita tidak punya kuasa, tapi yang punya kuasa itu Allah. Kita hanya bertugas menjalankan saja dalam kehidupan ini. Maka dalam Al-Quran, i'malu fasyarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Beramal saja kata Allah, biar Allah dan Rasulnya yang melihat dan orang-orang beriman. Jadi memang tugas kita itu hanya yakin, iman, amal soleh gitu. Bukan kemudian ikut memiliki sebuah kekuasaan. Kalau bahasa Jawanya itu seperti wayang ya, yang dijalankan oleh dalang itu. Nah, jadi seperti itu. Walaupun itu tidak bisa dimaknai secara literal. Nah, Maliki Yaumiddin itu adalah yang merajai hari pembalasan. Ad-din itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah agama ya, pembalasan ya. Karena ad-din dalam pengertian agama, ad-din dalam pengertian pembalasan itu dapat dimaknai bahwa orang-orang itu akan yakin dengan adanya agama ketika sudah ada di akhirat. Maka hari ini banyak orang yang meninggalkan agama, tidak percaya dengan agama, karena memang agama itu di dunia tidak nampak. Ya. Karena balasan agama adalah pahala, dan pahala itu akan dibalas di akhirat nanti gitu. Jadi nanti banyak orang itu yang kecewa, banyak orang yang menyesal kenapa di dunia tidak begini, di dunia tidak beramal soleh gitu ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba gitu ya. Jadi kenapa aku nggak jadi tanah saja gitu ya, sebagai bentuk penyesalan ketika di akhirat gitu. Nah, orang-orang yang di akhirat yang dia itu di dunia beramal soleh, mereka berbahagia gitu karena mereka mendapatkan balasan yang terbaik gitu. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Jadi amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, semuanya nanti akan terbukti ketika di akhirat gitu. Terbukti ketika mereka nanti berada di akhirat gitu. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah itu mengatakan bahwa Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu yang menguasai hari pembalasan gitu. Manusia tidak punya kuasa sama sekali dalam hal ini gitu. Karena memang dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, dunia ini sebagai sawah ladang, akhirat itu adalah hari pembalasan gitu. Ya, yaumah hasadih gitu, hari hasilnya gitu, hari pembalasannya. Jadi nanti sekecil apapun kita di dunia, nanti di akhirat itulah yang akan dibalas. Orang mukmin bahagia karena mendapatkan balasan yang baik, orang kafir menyesal, ya, kecewa karena mereka di dunia tidak percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan dan yang lainnya. Nah, kenapa ad-din juga dimaknai sebagai pembalasan ya? Karena nanti orang-orang yang melakukan amal solih ya, itu akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam
surat Al-A'raf itu dikatakan begitu. Ketika orang-orang penduduk surga dan penduduk neraka itu diberikan kesempatan ngobrol gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk surga mengatakan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu mendapatkan janji Allah ketika di akhirat ini? Maka penduduk neraka mengatakan benar ya, kami mendapatkan janji Allah itu benar. Begitu juga penduduk neraka ketika bertanya dengan penduduk surga, apakah kamu mendapatkan janji Allah itu benar? Maka penduduk surga mengatakan benar, kami mendapatkan janji Allah itu benar. Ketika kami berbuat baik ya kami mendapatkan surga. Penduduk neraka juga sama, ketika mereka berbuat buruk mereka mendapatkan neraka. Nah disinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan balasan-balasan itu. Maka orang cerdas itu yang dia itu bisa berpikir tentang hari pembalasan. Sebagaimana Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu almila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang dia itu selalu mengevaluasi diri dan mempersiapkan diri untuk kematiannya, untuk menghadapi hari pembalasannya gitu. Ya. Nah, orang yang tidak cerdas ya hanya berpikir hari ini gitu. Orang berpikir hanya dunia saja gitu. Orang cerdas adalah orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia gitu. Kalau di kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani ya Nasaihul Ibad itu ma'asyallahu karimun wala atharat dunya bil akhirah hakimun. Jadi orang mulia itu yang meninggalkan kemaksiatan, tapi orang bijak itu adalah yang tidak pernah mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Itu orang bijak. Jadi orang bijak, pandai, orang cerdas itu yang tidak pernah mengutamakan dunia untuk melebihi akhiratnya. Jadi dia orientasinya adalah orientasi akhirat, bukan orientasi dunia gitu. Nah, maka ketika kita memahami ayat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana selalu kita itu berorientasi pada akhirat dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Seorang ibu rumah tangga ketika dia memasak orientasinya adalah akhirat, mendapatkan pahala di sisi Allah ketika dia berbakti kepada suaminya, dia membahagiakan anak-anaknya dengan masakan paling enak, ya, dengan keikhlasannya. Suami mencari nafkah juga seperti itu, orientasinya adalah akhirat karena menjalankan amanah Allah SWT dengan keluarganya gitu ya, apalagi dalam konteks-konteks ibadah. Nah, tapi apalagi dalam masalah-masalah ibadah, maka ketika Allah perintahkan kewajiban-kewajiban ya kita jalankan. Nah, itulah kemudian ayat ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Orang yang membaca ayat ini harus selalu berpikir tentang masa depannya di akhirat gitu. Nah, mudah-mudahan ini manfaat pagi ini. Ya jangan sampai kita lupa dengan akhirat ya. Jangan sampai lupa. Kalau dunia lupa masih mending, tapi kalau akhirat sampai lupa itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.